Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Nah, kita sudah sampai di pembahasan kita sudah sampai di Amsal 8 ayat 13 ya. Saya akan baca sekali lagi akan bagian ini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, sekarang kita akan fokuskan, kita akan pusatkan pembahasan kita kepada kata kesombongan dan kecongkakan. Nah, ini adalah hal yang dikatakan dibenci oleh Tuhan, ya. Sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, kita belajar bukan untuk menjadi sombong, tapi justru kita menghindarkan diri dari kesombongan seperti itu. Nah, kenapa kesombongan atau kecongkakan, atau ada kata lain arrogance, tinggi hati, itu sangat dibenci Tuhan. Dan Tuhan itu sangat mengasihi kita semuanya. Karena apa? Karena kecongkakan itu justru membawa kita kepada apa? Kepada kejatuhan dan kehancuran. Dan katakan dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan tidak ingin kita jatuh. Tuhan tidak ingin kita hancur. Justru Tuhan mengasihi kita semuanya supaya kita ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan kesombongan itu adalah sebuah perasaan untuk menjadi lebih tinggi atau lebih unggul daripada orang lain dalam berbagai hal. Dia tidak mau kalah. Dia ingin lebih hebat. Ya, tentunya kita juga harus berusaha lebih baik lagi, ya. Tetapi bukan berarti kita harus merendahkan orang lain. Nah, perasaan untuk menjadi lebih tinggi atau lebih unggul dari orang lain itu membuat orang yang sombong, orang yang congkak itu tidak bisa menerima kritik. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak benar, orang lain memberitahukan, orang lain mengkritik, dia tidak bisa terima. Maka dia tidak bisa lebih baik lagi. Kemudian juga kalau dia buat kesalahan, dia juga tidak bisa belajar dari kesalahannya. Dia akan berusaha menutupi kesalahannya itu, menutupi kelemahannya, supaya orang lain tidak merendahkan dia. Dia takut sekali. Ya, dia ingin membenarkan diri sendiri. Terus seperti ini. Nah, inilah kesombongan. Inilah yang disebut kecongkakan. Ya. Nah, bahkan sampai pada titik yang lebih parah lagi. Orang yang sombong itu pasti akan apa? Mengambil tempat yang seharusnya itu diisi hanya oleh Allah saja. Kenapa? Karena Allah adalah yang tertinggi. Tapi dia tidak ingin memiliki apapun juga yang lebih tinggi daripada dirinya. Maka Allah pun juga, tempat Allah pun juga akan dia ambil. Karena dia merasa diri paling tinggi. Nah, seperti kita tadi katakan bahwa kesombongan, congkakan itu adalah apa? Adalah kebencian, dan dibenci oleh Tuhan. Ya. Banyak orang kenapa menjadi sombong? Karena pengen memiliki kehormatan, pengen memiliki penghargaan dari orang lain. Tapi apa kata firman Tuhan? Ya, bahwa apa? Kehormatan itu didahului dengan kerendahan hati. Dalam Amsal 15 ayat 33, ya, kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kehormatan bukan diraih karena kesombongan, tidak, tetapi oleh kerendahan hati.
Karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Kalau di dalam Alkitab begitu banyak orang-orang yang diangkat Tuhan karena rendah hati. Bahkan firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 1 mulai ayat 27 ya. Katakan apa yang bodoh bagi dunia ya. Seringkali orang pikir, oh ini bodoh sekali. Apa yang lemah bagi dunia ini. Bahkan apa yang tidak terpandang, yang dipandang hina ya. Bahkan apa yang tidak berarti bagi dunia. Dikatakan apa? Dikatakan dipilih Allah. Apa yang bodoh itu mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Orang yang lemah bagi dunia itu dipilih Allah untuk apa? Untuk mempermalukan apa yang kuat. Ya. Bahkan apa yang tidak terpandang dan hina itu dipilih Allah untuk apa? Untuk meniadakan apa yang berarti. Kenapa? Ya. Jawabannya di ayat 29 katakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri, yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasihan Tuhan, kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang selalu boleh mengutamakan orang lain dan juga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jangan hanya untuk diri sendiri, jangan hanya untuk kemegahan, kemuliaan diri, tapi kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama kita. Ya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.